Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono, guru SMK Negeri 1 Kunduran, akan share salah satu tugas saya sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora, yaitu menjalankan salah satu kewajiban menjadi pengajar praktek dalam melaksanakan pendampingan individu kedua di SDN 2 Tinapan, Kecamatan Tudanan, Kabupaten Blora, dengan guru penggerak, calon guru penggerak Ibu Siti Duryatin, SPD. Ini dokumen sepintas saat melaksanakan pendampingan individu kedua di SDN 2 Tinapan, Kecamatan Tudanan, Kabupaten Blora. Diskusi dalam membedah visi sekolah. Ibu dan Bapak, saudara-saudara rahimakumullah, pada pendampingan individu kedua, ini sebagai tema pendampingannya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Dengan durasi waktunya adalah 4 kali 45 menit, serta fokus pendampingannya yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah diskusi refleksi perubahan setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Terus kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan rencana perubahan ke KS, kepala sekolah, warga sekolah yang lain, dengan PP sebagai moderator. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu dalam hal ini adalah pendampingan individu kedua. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah bagian awal, bagian inti, bagian akhir, dan bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan, yang pertama adalah jadwal yang interval waktunya sudah ditentukan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Terus kemudian surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Terus kemudian kesepakatan antara CGP dengan PP. Kemudian penyusunan instrumen pendampingan individu yang dilakukan oleh PP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu kedua ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu yang sudah diterima PP saat pembekalan ketika mau menjadi PP. Terus kemudian yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Dan yang keempat adalah rumusan visi sekolah. Visi sekolah yang akan dibedah dalam diskusi. Terus kemudian hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 terkait komunitas praktisi. Yang keenam adalah isian lembar kerja penugasan untuk menyambut Lokakarya kedua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan, yaitu pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan dan memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan. Ini sudah saya share saat mau pendampingan individu kedua. Sudah saya kasih instrumennya dalam pelaksanaan pendampingan. Kemudian pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu kedua.
Pengajar praktek menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Pembelajaran daring dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 1, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Terus kemudian mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh calon guru penggerak atau CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti pertama, bagian inti pendampingan yaitu 160 menit, ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Diskusi dengan CGP terkait lingkungan belajar di sekolah dengan memberikan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani. Apakah positif, apakah negatif, apakah netral. Kemudian yang kedua adalah apa bentuk dukungan yang mereka berikan. Yang ketiga adalah apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan Bapak Ibu bekerja. Terus kemudian yang keempat adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan. Yang kelima, apa rencana Bapak Ibu ke depan sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani dapat berjalan dengan maksimal. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kedua yaitu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 dengan durasi waktu 15 menit. Kemudian diskusi dengan CGP terkait perubahan apa saja yang dirasakan setelah mempelajari modul tersebut. Dengan memberikan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, apakah yang Bapak Ibu pelajari sudah diimplementasikan ke kelas? Berikan contohnya. Apakah terjadi perubahan terhadap murid Bapak Ibu di kelas? Dan bagaimana tanggapan atas respon murid Bapak Ibu terhadap perubahan yang dilakukan? Yang keempat adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 di kelas Bapak Ibu. Yang kelima adalah apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagian inti yang ketiga adalah rencana merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Mengajak CGP untuk melihat hasil pemetaan komunitas praktisi dalam Lokakarya 1 yang sudah dibahas di Lokakarya 1. Kemudian didiskusikan dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah? Yang kedua adalah apa tantangan selama menerapkan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut. Kemudian yang ketiga, apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi di sekolah. Nah, setelah 3 pertanyaan tadi dijawab oleh CGP, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Yang pertama adalah strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk segera merintis komunitas praktisi di lingkungan Bapak Ibu. Ini jika belum ada komunitas praktisinya. Jadi cara merintisnya, strateginya apa. Terus kemudian yang kedua adalah apa rencana yang Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi di sekolah. Ini kalau sudah ada komunitas praktisinya, berarti pengembangannya bagaimana, strategi pengembangannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, yang bagian inti keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Ini dilakukan diskusi dengan PP sebagai moderator, kemudian CGP sebagai pemandu diskusi. Peserta diskusi adalah kepala sekolah, rekan sejawat, guru-guru, dan tenaga kependidikan jika ada.
proses diskusinya, yang pertama adalah CGP membuka diskusi dan menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta dengan membuka sesi, membacakan beberapa ayat puisi Aku Melihat Indonesia karya Bapak Insinyur Soekarno untuk mematik semangat dalam memaknai visi. CGP mengajak peserta didik untuk membahas dan menganalisa visi sekolah dengan memberikan pertanyaan pematik kepada peserta diskusi. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita murid? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal-hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah sini dengan murid sekolah lainnya? Nah, ajaklah peserta didik untuk mengisi bersama kalimat terumpang yang sudah dibuatkan di dalam modul 1.3 dalam modul guru penggerak. Sebagai gambaran bahwa kalimat terumpang ini untuk memancing bagaimana nanti menentukan visi yang berpihak pada murid. Kalimat terumpangnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa titik-titik. Kalimat terumpang ini harus diisi oleh semua peserta diskusi sesuai dengan ya ekspektasinya masing-masing, harapannya masing-masing, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Apa yang ingin disampaikan ide-idenya silakan ditulis dalam kalimat terumpang tersebut. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang visi sekolah CGP. Nah, apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Nah, jika visi masih berupa slogan atau jargon yang sulit untuk diwujudkan, bagaimana mendeskripsikannya? Kemudian, jika visi sudah berpihak pada murid, lakukan identifikasi program apa yang saja dilakukan. Jadi setelah visinya sekolah ternyata sudah berpihak pada murid, maka langkah selanjutnya adalah programnya, program yang berpihak pada murid atau tidak. Jika visi belum berpihak pada murid, maka ajaklah warga sekolah untuk merumuskan visi yang berpihak pada murid. Nah, hasil rumusan itu nanti dilaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah sebagai bahan pertimbangan ke depannya untuk menentukan visi sekolah. Tentu saja harus menghadirkan semua warga sekolah. Bapak pengawas juga dihadirkan dalam menentukan perubahan visi sekolah yang tetap berpihak pada murid. Selanjutnya PP memberikan penguatan di akhir diskusi. Sebagai moderator memberikan penguatan. Nah, semua hasil diskusi dicatat dan didokumentasikan oleh CGP. Laporan hasil diskusi diserahkan CGP kepada kepala sekolah dan juga kepada pengajar praktek. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan, durasi waktunya 10 menit, yaitu melakukan refleksi terhadap proses pendampingan. Yang pertama adalah apa hal yang menarik yang didapatkan setelah proses pendampingan ini, dan apa yang membuat hal itu menarik. Kemudian yang kedua adalah apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Yang ketiga adalah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik. Kemudian mengingatkan CGP untuk menyebarkan dan mengumpulkan dan menginput survei di LMS, survei umpan balik dari kepala sekolah, dari warga sekolah, dari murid. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara rahimakumullah. Nah, penyebaran kuesioner survei lembar umpan balik ini Bapak Kepala atau Ibu Kepala Sekolah, kemudian guru, rekan guru, ada 5 orang,
dan perwakilan muridnya juga ada 5 orang. Survei ini dilakukan saat awal mulai melaksanakan guru penggerak dan nanti di saat akhir melaksanakan guru penggerak. Nah, CGP juga mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi dari guru penggerak. CGP membuat refleksi tertulis terkait umpan balik pada LMS. Terus kemudian PP memotivasi untuk tetap mencoba praktek-praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan fasilitator, maka PP harus menulis dalam jurnal komunikasi di LMS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian terakhir adalah penilaian dan pelaporan. Umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan dari murid di awal dan di akhir. Terus kemudian mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Pada dasarnya ada 2 versi dalam pelaporannya. Yang pertama adalah versi online, yaitu mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Semua diisi di dalam LMS yang sudah disediakan. Versi kedua adalah versi manual. Daftar hadir, bukti pendampingan, bukti kehadiran, terus kemudian adalah dokumentasi pendampingan. Ini manual dan dicetak, kemudian nanti diserahkan di BPGP saat penyamaan persepsi dalam lokakarya berikutnya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah suasana gayeng diskusi tentang visi di sekolah di SD Negeri 2 Tinapan, Kecamatan Tudanan, Kabupaten Blora. Ada Bapak Kepala Sekolah Pak Rianto, Bapak Ibu GTK yang lain, juga ada tata usaha stafnya. Ini juga alhamdulillah semua terlibat dalam visi SD Negeri 2 Tinapan, Kecamatan Tudanan, Kabupaten Blora. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, ketiga Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, yang keempat adalah SMK Negeri 1 Bundaran tempat saya bernaung, terus kemudian yang SDN 2 Tinapan, Kecamatan Tudanan, sebagai instansi dari CGP, yaitu Bu Siti Zuriatin. Terima kasih atas sumbang saran dan masukannya, tentu kami sangat harapkan. Ingat bahwa guru penggerak harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. 3 tahapan itu harus kita jaga sebaik-baiknya. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.